Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Iman, berbagi ilmu, menebar iman. Tempat di mana kisah-kisah inspiratif para nabi dan tokoh Islam kami hadirkan dengan gaya yang mudah dipahami, menyentuh hati, dan tentu saja penuh hikmah. Kembali lagi bersama saya Fakih. Hari ini kita akan menyimak kisah luar biasa yang tidak hanya menarik, tapi juga syarat pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Jadi, siapkan hati, buka pikiran, dan yuk kita mulai kisahnya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berasal dari garis keturunan para nabi yang mulia dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Yusuf telah menunjukkan banyak keistimewaan, seperti wajahnya yang rupawan, hatinya lembut, tutur kata yang santun, dan perilakunya yang mencerminkan akhlak seorang nabi. Tak hanya itu, Allah menganugerahinya kecerdasan luar biasa dan kemampuan untuk memahami mimpi dan menakwilkannya dengan tepat. Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf, bahkan melebihi saudara-saudaranya yang lain. Hal itu bukan karena pilih kasih, melainkan karena beliau mengetahui bahwa Yusuf memiliki potensi besar sebagai seorang pemimpin dan penerus dakwah kenabian. Namun, kasih sayang yang besar ini tidak dipahami oleh saudara-saudaranya. Mereka merasa tersisih dan iri, sehingga kecemburuan tumbuh dalam hati mereka dan berkembang menjadi niat yang buruk. Dari sinilah awal mula kisah besar Nabi Yusuf alaihissalam. Dimulai dari kisah yang penuh liku, kesedihan, pengkhianatan, ujian berat, hingga kemenangan dan kemuliaan. Kisah ini menjadi salah satu kisah terbaik dalam Al-Quran yang Allah sebut sebagai Ahsanul Qasas, yaitu kisah terbaik, karena mengandung banyak pelajaran hidup yang sangat dalam bagi manusia. Suatu malam, saat masih kecil, Nabi Yusuf alaihissalam mengalami mimpi yang sangat aneh namun begitu nyata. Ia melihat dalam mimpinya 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Pagi harinya, dengan polos dan penuh rasa ingin tahu, Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. "Wahai ayahku," ucap Yusuf dengan nada lembut, "sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub yang mendengar kisah itu langsung tertegun. Beliau tahu mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa. Itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Yusuf akan menjadi orang besar, dihormati dan ditinggikan derajatnya bahkan oleh keluarganya sendiri. Mimpi itu adalah pertanda kenabian dan kemuliaan yang akan Allah berikan kepada Yusuf di masa depan. Namun, Nabi Yakub juga menyadari bahwa mimpi ini sangat sensitif. Jika sampai terdengar oleh saudara-saudara Yusuf yang memang sudah menyimpan rasa iri, maka bisa memicu bahaya. Maka dengan penuh kasih sayang, beliau menasehati anaknya. "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Yusuf ayat 5. Sejak saat itu, Nabi Yakub semakin menjaga Yusuf dengan lebih hati-hati. Namun, kehendak Allah tak bisa dihindari. Meskipun Yusuf telah disembunyikan mimpi dan kemuliaannya, takdir akan tetap berjalan. Rasa dengki dalam hati saudara-saudaranya akan mengantar Yusuf pada perjalanan panjang yang kelak akan mengubah sejarah dan menampakkan bagaimana kasih sayang dan rencana Allah selalu lebih indah dari apa yang manusia sangka. Hari itu, langit begitu cerah. Namun di dalam rumah Nabi Yakub alaihissalam tersembunyi awan gelap dalam hati anak-anaknya. Para saudara Nabi Yusuf alaihissalam, kecuali Bunyamin, berkumpul dalam suasana yang tegang. Tatapan mereka penuh dengan iri dan rasa kecewa yang selama ini terpendam. Di antara mereka, mulai terdengar keluh kesah yang menyalahkan ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, karena dianggap lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. "Apa yang membuat ayah selalu berpihak pada Yusuf?" ucap salah satu dari mereka dengan nada getir. "Setiap hari kita bekerja keras membantu ayah, tapi yang paling diperhatikan tetap saja Yusuf," sahut yang lain. Perasaan tidak adil itu tumbuh semakin membara. Dalam benak mereka, Yusuf adalah penghalang utama kasih sayang sang ayah kepada mereka. Maka terjadilah musyawarah rahasia yang kelam. Mereka merancang untuk menyingkirkan Yusuf, bukan untuk dibunuh, tetapi dibuang jauh agar tidak bisa kembali. "Buang saja dia ke sumur yang jauh dari sini, biar dia ditemukan orang lain dan hidup di tempat lain. Dengan begitu, ayah akan melupakan dia dan mencintai kita lagi."
kata salah satu saudara dengan suara dingin. Setelah sepakat dengan rencana itu, mereka pun menyusun siasat untuk mengajak Yusuf pergi. Mereka tahu ayah mereka tak akan mudah melepas Yusuf. Maka dengan wajah penuh kepura-puraan dan suara lembut, mereka datang kepada Nabi Yakub alaihi salam. "Wahai ayah kami," kata mereka, "mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Kami ini saudaranya yang ingin mengajaknya bermain, bersenang-senang. Kami akan menjaganya dengan sungguh-sungguh." Nabi Yakub langsung diliputi kecemasan. Sebagai seorang ayah dan nabi, hatinya sangat peka. Ia mencium keanehan dalam permintaan itu. Maka dengan ragu ia menjawab, "Sesungguhnya kepergian Yusuf bersama kalian amat menyedihkan hatiku. Aku khawatir ia akan dimakan serigala, sementara kalian sedang lalai darinya." Namun bujukan demi bujukan terus disampaikan, hingga akhirnya Nabi Yakub pun luluh. Dengan berat hati dan berjuta kekhawatiran, ia mengizinkan mereka membawa Yusuf. Setelah mereka bersumpah akan menjaganya dengan sepenuh hati, maka berangkatlah mereka ke padang terbuka. Namun di tengah perjalanan, wajah-wajah yang semula penuh senyum berubah menjadi bengis. Mereka membawa Yusuf ke sebuah sumur tua, lalu melemparkannya ke dalam gelapnya lubang tanpa ampun. Yusuf yang saat itu masih sangat muda, hanya bisa pasrah. Dengan wajah sedih dan hati yang penuh doa, ia jatuh ke dalam sumur, tertinggal sendiri dalam kesunyian dan pengkhianatan. Malam itu, mereka pulang ke rumah sambil berpura-pura menangis. Mereka menyiapkan baju Yusuf yang telah mereka lumuri darah palsu. Sambil terseduh-seduh, mereka berkata, "Wahai ayah kami, ketika kami sedang berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf sejenak, tiba-tiba datang seekor serigala dan menerkamnya. Maafkan kami, wahai ayah." Namun Nabi Yakub bukanlah orang yang mudah ditipu. Hatinya langsung merasakan bahwa ini adalah dusta. Dengan air mata yang tertahan dan hati yang teriris, beliau hanya berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang indah adalah pilihanku, dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Sementara itu, di dalam sumur gelap yang sunyi, Yusuf terus mengingat Allah. Ia tidak menangis karena benci, ia tidak mengutuk karena dendam, ia hanya berserah diri kepada Allah, yakin bahwa Tuhannya tidak akan meninggalkannya. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah sekelompok musafir yang hendak mengambil air. Ketika salah satu dari mereka menurunkan timba, tiba-tiba timba itu terasa berat. Saat mereka menariknya kembali, betapa terkejutnya mereka melihat seorang anak kecil rupawan terangkat dari dalam sumur. Wajah Yusuf bersinar dan para musafir itu begitu gembira. "Wahai, sungguh ini anak yang berharga. Kita bawa dia dan kita jual di pasar Mesir." Mereka pun menyembunyikan Yusuf seolah ia budak yang tersesat, tanpa tahu bahwa mereka sedang membawa seorang calon nabi besar. Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir. Di sana, ia dijual dengan harga murah, tak sebanding dengan nilai sebenarnya. Namun, rencana Allah sedang bekerja. Pembeli Yusuf adalah seorang pembesar Mesir yang sangat baik hati. Ia dan istrinya, Siti Zulaiha, tidak memiliki anak. Melihat ketampanan dan keluhuran budi Yusuf, mereka memutuskan mengangkatnya sebagai anak. Siti Zulaiha pun merawat Yusuf dengan penuh kasih. Ia kagum pada akhlak dan ketampanannya. Yusuf tumbuh dalam istana megah, namun hatinya tetap bersih, dan jiwanya tetap terikat kepada Tuhannya. Disinilah babak baru kehidupan Yusuf dimulai. Bukan sebagai anak seorang nabi yang dibuang, tapi sebagai orang asing di negeri besar. Ia kelak akan mengubah sejarah Mesir dengan iman dan kebijaksanaannya. Tahun-tahun berlalu, Nabi Yusuf alaihi salam tumbuh dewasa dalam asuhan keluarga pembesar Mesir. Ketampanannya semakin memancar, bukan hanya karena wajahnya yang rupawan, tapi juga karena akhlaknya yang mulia, pembawaannya yang tenang, tutur katanya yang lembut, dan kesantunannya kepada siapapun. Ia sangat menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, bahkan di tengah-tengah istana yang penuh dengan gemerlap dunia. Siti Zulaiha, istri sang pembesar Mesir, semakin hari semakin sulit menahan gejolak hatinya. Awalnya, ia merawat Yusuf sebagai ibu pada anak angkatnya. Tetapi, perlahan-lahan rasa kasih itu berubah menjadi hasrat yang membara. Ia jatuh cinta. Namun, cintanya bukan karena ruh dan akhlak, melainkan karena fisik dan pesona dunia. Ia diliputi rasa ingin memiliki Yusuf sepenuhnya. Sampai pada suatu hari, ketika suasana istana sedang sepi, Siti Zulaiha menyusun siasat. Ia menghias dirinya seindah mungkin, memakai pakaian terbaik, menyemprotkan wewangian paling mahal,
dan menyuruh semua pelayan keluar dari kamar. Ia kemudian masuk ke kamar Yusuf dengan wajah penuh godaan dan menggoda Yusuf agar menuruti keinginannya. Ketika Yusuf melihat gelagat yang tidak baik, ia segera berdiri dan berbalik arah untuk meninggalkan ruangan itu. Namun, Siti Julaiha tidak tinggal diam. Ia segera berlari mengejar Yusuf dan berhasil menarik baju bagian belakangnya. Yusuf tetap berusaha keluar, dan saat pintu kamar terbuka, tampaklah suami Siti Julaiha berdiri di sana. Kejadian itu membuat ketiganya terperanjat. Sang pembesar terkejut dengan pemandangan yang tak ia duga. Untuk menutup malu dan rasa bersalah, Siti Julaiha justru mendahului berkata, "Apa balasan terhadap orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu?" Tujuannya jelas, menuduh Yusuf agar tidak ketahuan bahwa dialah yang sebenarnya menggoda. Namun, Yusuf tak diam. Ia berkata jujur, "Wahai tuanku, sesungguhnya dialah yang telah membujukku." Saat itu pula, datang seorang saksi dari keluarga Zulaiha. Anak paman Zulaiha yang bijak itu berkata, "Mari kita lihat dari bajunya. Jika baju Yusuf koyak di bagian depan, berarti dia yang bersalah. Tapi jika baju itu koyak di bagian belakang, maka Siti Julaiha lah yang bersalah." Mereka pun memeriksa baju Yusuf dan ternyata baju itu memang koyak di belakang. Maka terbuktilah siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Suami Julaiha pun marah namun memilih untuk menenangkan keadaan. Ia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu daya perempuan. Sesungguhnya tipu daya kalian sangat besar. Wahai Yusuf, berpalinglah dari kejadian ini. Dan wahai Zulaiha, mohonlah ampun atas dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang bersalah." Meski masalah itu telah ditutup oleh suami Zulaiha, namun berita skandal tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Mesir. Para wanita bangsawan kota itu, terutama teman-teman Siti Julaiha, mulai membicarakan dan mencemoohnya. Mereka mengejeknya karena jatuh cinta pada anak angkatnya sendiri. Siti Julaiha yang merasa dipermalukan itu tidak tinggal diam. Ia pun menyusun rencana, diundangnya wanita-wanita itu ke istana dalam acara makan malam. Masing-masing diberi tempat duduk yang nyaman, buah-buahan segar, dan sebilah pisau kecil untuk memotongnya. Ketika mereka tengah memotong buah, Julaiha memberikan perintah, "Yusuf, masuklah ke ruangan ini." Maka tampillah Yusuf alaihissalam di hadapan mereka. Saat para wanita itu menatap Yusuf, mereka takjub dan terperangah. Mereka tidak hanya kagum, tetapi terkesima. Bahkan karena terlalu terbius oleh ketampanan Yusuf, mereka sampai tak sadar menyayat jari mereka sendiri. Mereka berseru, "Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang mulia." Siti Julaiha pun bangga dan berkata, "Itulah orang yang kalian celak aku karena jatuh cinta padanya. Sungguh aku telah menggoda dia, tapi ia menolak. Jika ia tidak menuruti perintahku, maka dia akan dipenjarakan dan akan termasuk golongan yang hina." Pernyataan Julaiha di depan para wanita itu membuat Nabi Yusuf semakin sadar bahwa dirinya berada di tengah fitnah yang besar. Ia bukan hanya digoda oleh Zulaiha, tapi kini ia menjadi pusat perhatian kaum wanita yang siap melakukan apapun demi dirinya. Yusuf merasa hanya ada satu jalan keluar, yaitu memohon perlindungan Allah. Maka ia berdoa dengan tulus, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak lindungi aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan termasuk orang-orang yang bodoh." Doa itu kelak akan dijawab Allah, namun untuk sementara, Yusuf memilih bersabar, karena ia lebih rela kehilangan kebebasan daripada kehilangan kehormatan dan ridho Tuhannya. Setelah insiden yang melibatkan Siti Julaiha dan para wanita Mesir, fitnah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam semakin merebak. Meski terbukti tak bersalah, namun tekanan sosial dan nama baik pejabat istana menjadi taruhannya. Siti Julaiha bersumpah, jika Yusuf tidak tunduk pada kemauannya, maka ia akan menjebloskannya ke dalam penjara dan menjadikannya hina. Namun alih-alih takut, Nabi Yusuf justru memilih di penjara. Dalam kesendirian dan pergolakan batin yang berat, ia mengadu kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak lindungi aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Doa tulus itu dikabulkan. Allah meneguhkan hati Yusuf dan menyelamatkannya dari godaan wanita-wanita istana. Maka atas kehendak Allah, Yusuf pun akhirnya dipenjarakan. Namun, Yusuf bukan orang biasa. Di dalam penjara pun, ia tetap menjadi pribadi yang anggun dan terhormat. Akhlaknya memancarkan seperti cahaya. Ia tidak menyimpan dendam pada orang-orang yang telah menzoliminya. Sebaliknya, ia tetap menunjukkan sikap tenang, sabar, dan penuh kasih. Para narapidana yang tinggal bersama Yusuf mulai menyukainya.
Mereka melihat sikapnya yang tidak sombong meskipun tampan, tutur katanya yang lembut meskipun ia seorang asing, dan ibadahnya yang khusyuk meskipun berada dalam kesempitan. Yusuf menjadi penyejuk di balik jeruji. Ia menjadi teladan bagi para tahanan lain, bahkan mereka menganggapnya sebagai guru rohani di dalam penjara. Disinilah Allah menunjukkan bahwa kemuliaan tidak bergantung pada tempat atau status sosial. Bahkan di penjara pun, Yusuf bersinar bagaikan bintang terang di malam yang kelam. Suatu hari, dua orang narapidana yang bersama Yusuf datang dengan wajah gelisah. Mereka baru saja mengalami mimpi yang aneh dan membingungkan. Yang pertama berkata, "Aku bermimpi seakan-akan aku memeras anggur untuk membuat minuman raja." Yang kedua berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, dan burung-burung datang memakannya." Keduanya memohon kepada Yusuf untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka tahu Yusuf adalah orang yang soleh, dan mereka yakin dia bukan hanya orang bijak, tetapi juga diberi ilmu dari Tuhan. Nabi Yusuf tidak langsung menjawab. Ia lebih dulu mengajak mereka mengenal Tuhan. Dengan lembut, ia mengajak mereka merenungi tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia berkata bahwa takwil mimpi adalah ilmu yang dianugerahkan Allah padanya, dan ilmu itu tidak akan bermakna jika manusia tidak mengenal Tuhannya. Setelah itu, barulah ia menakwilkan mimpi-mimpi mereka. "Kepada engkau yang memeras anggur, engkau akan segera dibebaskan dan kembali bertugas sebagai penyaji minuman raja. Sedangkan engkau yang membawa roti di kepala, engkau akan dihukum mati dan tubuhmu akan dibiarkan tergantung. Lalu burung-burung akan memakannya." Kedua orang itu pun terdiam. Yang satu bersyukur, sementara yang satu murung dalam kepasrahan. Dan tak lama, apa yang dikatakan Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Satu dibebaskan dan satu dihukum salim. Namun sebelum yang dibebaskan keluar dari penjara, Yusuf berkata kepadanya, "Sebutlah namaku di hadapan raja, ceritakan bahwa aku adalah orang yang tak bersalah, yang dipenjara karena fitnah." Sayangnya, begitu keluar dari penjara, orang itu lupa akan janjinya. Ia kembali sibuk dengan dunia dan istana. Yusuf tetap di penjara, namun ia tak mengeluh. Ia tahu bahwa rencana Allah jauh lebih baik. Ia tahu bahwa waktunya belum tiba. Sementara itu, Yusuf tetap berdakwah, tetap beribadah, tetap menjadi pribadi yang tegar dan menyejukkan. Ia tidak membenci orang yang melupakannya. Ia menunggu dengan sabar hingga nanti Allah membukakan jalan keluar yang mulia baginya. Setelah bertahun-tahun berada dalam penjara karena fitnah dan kezoliman, datanglah takdir Allah yang mulai menampakkan keadilan dan kemuliaan. Peristiwa itu berawal dari mimpi Raja Mesir yang mengusik jiwanya. Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, serta 7 bulir lainnya yang kering. Mimpi itu begitu mengganggunya hingga ia menjadi gelisah dan tak tenang. Raja pun segera memanggil semua penasihat, ahli tafsir mimpi, dan orang-orang cerdas di kerajaannya. Namun, tidak ada satupun dari mereka mampu menafsirkan arti mimpi tersebut secara masuk akal. Mereka hanya berkata bahwa itu hanyalah mimpi kosong, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tapi sang raja tahu, ini bukan mimpi biasa. Ada satu pesan besar yang tersembunyi di dalamnya. Tepat saat itulah, tukang kebun istana yang dahulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam tiba-tiba teringat akan sahabat lamanya itu. Dengan semangat, ia menghadap raja dan berkata, "Paduka Raja, izinkan hamba pergi menemui seseorang di penjara. Ia adalah lelaki yang soleh, penuh kebijaksanaan, dan ahli dalam menakwilkan mimpi. Namanya adalah Yusuf." Raja mengizinkannya, maka pergilah tukang kebun itu menemui Yusuf yang tetap dalam ketenangan di balik jeruji penjara. Ketika bertemu, tukang kebun dengan penuh hormat berkata, "Yusuf, wahai orang yang terpercaya, raja kami telah bermimpi. 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 yang kurus, dan 7 bulir gandum hijau, serta 7 bulir lainnya yang kering. Tolonglah wahai Yusuf, jelaskanlah arti mimpi ini agar kami semua memahami maksudnya." Maka dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Kalian akan menghadapi 7 tahun yang penuh kemakmuran. Tanamlah hasil bumi seperti biasa, dan simpanlah hasil panenmu di bulir-bulirnya. Kecuali sedikit yang kalian makan. Lalu akan datang 7 tahun yang amat sulit, paceklik dan kekeringan. Pada masa itu, kalian akan hidup dari hasil panen yang telah kalian simpan sebelumnya. Setelah itu, akan datang 1 tahun lagi di mana hujan akan turun. Bumi kembali subur, dan manusia kembali memeras anggur dan bersuka cita.
Tukang kebun itu segera kembali ke istana dan menyampaikan seluruh tafsir mimpi Yusuf kepada sang raja. Mendengar penjelasan yang begitu masuk akal dan bernas, sang raja amat kagum dan memerintahkan agar Yusuf segera dibebaskan dan dihadapkan langsung kepadanya. Namun Yusuf menolak keluar dari penjara begitu saja. Ia tidak ingin keluar dalam keadaan masih membawa tuduhan dan fitnah dari masa lalu. Ia berkata, "Kembalikan kepada tuanmu dan tanyakan padanya siapa yang sebenarnya bersalah dalam peristiwa dengan wanita-wanita yang mengiris tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Sang raja pun memanggil Siti Zulaiha dan para wanita istana, dan setelah semua ditanyai, mereka pun mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah sedikit pun. Bahkan Zulaiha berkata, "Kini telah terbukti kebenaran itu, akulah yang bersalah. Yusuf adalah orang yang jujur dan suci." Kini Yusuf benar-benar bebas, dan kehormatannya pulih sepenuhnya. Maka raja pun memanggilnya dan berbicara langsung dengannya. Setelah melihat kepribadian, kecerdasan, dan kebijaksanaan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi orang yang dekat dan terpercaya di sisiku." Nabi Yusuf pun mengajukan permohonan, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena aku adalah orang yang menjaga dan berilmu." Raja mengabulkan, maka dari seorang tahanan, Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat tinggi yang mengatur keuangan dan logistik negara Mesir. Jabatan yang mulia itu bukan karena harta, bukan karena keturunan, tapi karena kejujuran, keteguhan, dan iman yang tak tergoyahkan. Setelah melalui ujian yang panjang dan menyakitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Yusuf alaihi salam pada tempat yang mulia dan terhormat. Ia tidak hanya bebas dari penjara, tetapi kini diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir. Ia tidak hanya bebas dari penjara, tetapi kini diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir dengan kekuasaan penuh dalam mengelola hasil bumi dan persediaan pangan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Yusuf ayat 56. Tugas besar kini berada di pundak Yusuf. Ia harus memimpin dan mengatur pengumpulan hasil pertanian selama masa 7 tahun yang subur, lalu menyimpannya secara bijak untuk menghadapi masa krisis yang akan datang. Nabi Yusuf tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ia bekerja dengan tekun, bijaksana, dan penuh keadilan. Seluruh Mesir melihat kecakapannya. Mesir menjadi pusat ketahanan pangan di tengah bencana kelaparan yang menimpa wilayah sekitarnya. 7 tahun masa subur pun berlalu, dan benar seperti yang telah ia tafsirkan dari mimpi raja. Datanglah masa krisis. Kemarau panjang dan paceklik menyelimuti negeri-negeri sekeliling, termasuk negeri Kan'an, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya. Tanah menjadi kering, tanaman mati, dan pangan sulit didapatkan. Rakyat hidup dalam kelaparan dan kesusahan. Namun Mesir tidak terguncang. Berkat strategi Yusuf, lumbung-lumbung pangan tetap terisi. Setiap orang dari luar negeri yang membutuhkan makanan diperbolehkan membeli dari cadangan yang dikelola Yusuf. Suatu hari, 10 orang pria dari negeri Kan'an datang ke Mesir. Mereka adalah saudara-saudara Yusuf sendiri, yang dahulu tega membuangnya ke dalam sumur. Tapi mereka tak mengenali Yusuf yang kini berdiri gagah dan mulia sebagai pejabat tinggi kerajaan. Yusuf mengenali mereka seketika, namun ia menyembunyikan identitasnya. Ia menyambut mereka dengan ramah dan memenuhi permintaan mereka akan gandum. Dalam percakapan mereka, Yusuf menggali informasi dan mengetahui bahwa saudaranya yang satu ibu, yaitu Bunyamin, tidak ikut bersama mereka. Yusuf lalu memberi syarat bahwa bila mereka ingin bantuan makanan lagi, mereka harus membawa Bunyamin. Jika tidak, ia tak akan memberi bantuan lagi. Setelah membawa gandum pulang, ke-10 saudara Yusuf pun menceritakan semua yang mereka alami di Mesir kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Namun ketika mereka meminta izin untuk membawa Bunyamin dalam perjalanan berikutnya, Yakub menolak dengan keras. Luka akibat kehilangan Yusuf belum pulih, dan kini mereka ingin membawa anak kesayangan lainnya. Namun karena kebutuhan pangan sangat mendesak, dan karena sang bendaharawan yang mereka tak tahu adalah Yusuf mensyaratkan kehadiran Bunyamin, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Dengan syarat, mereka harus bersumpah menjaga Bunyamin dan membawanya kembali dengan selamat. Maka berangkatlah mereka kembali ke Mesir, kali ini bersama Bunyamin. Sesampainya di istana, Yusuf menyambut mereka dengan hangat. Ketika mereka beristirahat, Yusuf memanggil Bunyamin secara pribadi dan mengungkapkan jati dirinya. "Akulah saudaramu Yusuf, maka janganlah engkau bersedih karena perlakuan mereka." Tangis pun pecah di antara dua bersaudara itu. Bertahun-tahun mereka terpisah, kini mereka berpelukan dalam haru dan rindu yang mendalam.
Namun Yusuf tahu, jika ia meminta agar Bunyamin tetap bersamanya, saudara-saudaranya tak akan menyetujui. Maka Yusuf menyusun rencana. Ia memerintahkan seorang pelayan kerajaan untuk menyelipkan piala kerajaan ke dalam kantung gandum milik Bunyamin. Setelah rombongan itu bersiap pulang, Yusuf memerintahkan pasukannya menghentikan mereka dan berkata bahwa piala kerajaan hilang. Maka dilakukanlah pemeriksaan terhadap kantung mereka satu persatu, dan akhirnya ditemukan piala tersebut di kantung Bunyamin. Tuduhan pencurian pun dijatuhkan kepada Bunyamin. Para saudara Yusuf segera memohon, "Wahai Tuan yang mulia, kami mohon, tahanlah salah satu dari kami dan lepaskanlah Bunyamin. Ayah kami sudah tua dan sangat mencintainya. Jangan biarkan ia bersedih seperti dulu saat kehilangan Yusuf." Namun Yusuf yang masih menyembunyikan identitasnya berkata, "Kami tidak akan menghukum orang yang tak bersalah. Jika kami melakukan itu, maka kami termasuk orang-orang yang aniaya." Maka Bunyamin pun tinggal di Mesir bersama Yusuf, sementara saudara-saudaranya kembali ke Kanaan dalam ketakutan dan kesedihan. Mereka harus menghadapi ayah mereka tanpa membawa Bunyamin pulang. Dengan hati yang hancur dan rasa bersalah yang membara, ke-10 saudara Yusuf alaihissalam akhirnya pulang ke Kanaan tanpa membawa Bunyamin. Hati mereka berat membayangkan wajah ayah mereka yang sudah tua, yang masih bersedih karena kehilangan Yusuf puluhan tahun silam. Dan kini mereka kembali dengan luka baru, yaitu kehilangan anak kesayangannya yang kedua. Setibanya di rumah, mereka langsung menghadap Nabi Yakub alaihissalam dan menceritakan peristiwa pahit yang mereka alami di Mesir, yaitu bahwa Bunyamin dituduh mencuri piala kerajaan dan kini ditahan sebagai hukuman. Dengan napas yang berat, mereka juga menyatakan tak ada yang bisa mereka lakukan karena semua terjadi begitu cepat dan di luar kuasa mereka. Namun Nabi Yakub alaihissalam tak langsung menjawab. Ia hanya diam, penuh luka dan kehilangan, seakan masa lalunya datang menghantam kembali. Ia berbalik dari mereka lalu berbisik, "Alangkah duka citaku mengenang Yusuf." Tangisan menyesak di dada Nabi Yakub alaihissalam. Sakit kehilangan dua putranya membuat matanya menjadi buta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, karena terlalu banyak menangis dalam sujud dan doa. Namun beliau tidak menyalahkan siapapun secara terang-terangan. Ia hanya berkata, "Aku hanya mengadukan kesedihanku dan duka citaku kepada Allah, dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Perkataan ini membuat anak-anaknya tersadar bahwa kesabaran dan keimanan sang ayah begitu luar biasa. Namun mereka juga merasa semakin berdosa dan tak pantas di hadapan ayahnya. Mereka telah membuatnya kehilangan dua anak tercintanya, dan kini melihat ayah mereka semakin rapuh dan lemah karena sedih tak kunjung reda. Maka mereka pun bermusyawarah bahwa mereka tidak bisa tinggal diam, harus ada yang dilakukan untuk menghapus luka di hati ayah mereka. Dengan tekad bulat dan semangat untuk menebus kesalahan, ke-10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali berangkat ke Mesir. Tujuan mereka hanya satu, yaitu memohon pembebasan Bunyamin demi menyelamatkan ayah mereka dari kesedihan yang lebih dalam. Mereka tidak tahu bahwa apa yang akan mereka temui di Mesir akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Sesampainya di istana Mesir, mereka langsung menghadap sang bendaharawan agung, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang selama ini belum mereka kenali sebagai saudara mereka yang dahulu mereka buang. Mereka merendahkan diri, mengiba-iba dan berkata, "Wahai Tuan, kami datang dengan luka yang mendalam. Ayah kami sudah tua dan sangat sedih karena kehilangan dua putranya. Mohon, izinkanlah Bunyamin kembali kepada kami, agar ayah kami tak meninggal dalam kesedihan." Mendengar itu, Nabi Yusuf bergetar. Ia yang selama ini menahan identitasnya, kini tak kuasa lagi melihat ketulusan saudara-saudaranya. Yang dahulu jahat, kini berubah menjadi rendah hati. Ia sadar bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan segalanya. Dengan suara tenang namun dalam, ia berkata, "Tahukah kalian apa yang dahulu kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil?" Para saudara Yusuf terkejut. Mereka saling menatap, bingung dan takut. Lalu salah seorang dari mereka berkata dengan gemetar, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam tersenyum penuh haru dan menjawab, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah memberi kami karunia-Nya. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya." Mereka semua terdiam dan menangis, lalu bersujud memohon ampun. Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa." Namun Yusuf tak menyimpan dendam. Dengan ketulusan luar biasa, ia berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Lalu ia menyerahkan baju gamisnya kepada mereka sambil berkata, "Bawalah gamis ini kepada ayahku.
letakkanlah di wajahnya, niscaya penglihatannya akan kembali. Setelah itu, bawalah seluruh keluargamu ke sini." Para saudara Yusuf pun bergegas kembali ke Kan'an, penuh haru, syukur, dan penyesalan, membawa kabar gembira bahwa Yusuf masih hidup dan kini menjadi orang mulia di Mesir. Mereka tak sabar melihat reaksi ayah mereka dan menyaksikan keajaiban baju Yusuf yang akan mengembalikan penglihatan ayah mereka. Setelah perjalanan panjang dan penuh penyesalan, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke negeri Kan'an. Kali ini bukan membawa kabar duka, tetapi kabar bahagia, yaitu Yusuf masih hidup, bahkan telah menjadi bendaharawan Mesir yang bijaksana. Bersama mereka, turut dibawa baju gamis Nabi Yusuf yang diberikan untuk sang ayah. Begitu tiba di rumah, mereka langsung menemui Nabi Yakub alaihissalam yang masih duduk dalam kesedihan dan kehilangan. Dengan penuh harap, mereka berkata, "Wahai ayah, Yusuf masih hidup. Ia kini menjadi orang mulia di Mesir." Lalu mereka serahkan baju Yusuf seperti yang diperintahkan. Nabi Yakub pun mengambil baju itu, mencium dan meletakkan baju itu di wajahnya. Seketika itu juga, dengan izin Allah, matanya yang telah buta kembali melihat terang. "Bukankah aku telah katakan kepada kalian, mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui?" ucap Nabi Yakub dengan air mata syukur membasahi wajahnya. Tangisan haru pun pecah. Saudara-saudara Yusuf kembali memohon maaf kepada sang ayah dan saling berpelukan dalam suasana penuh penyesalan dan cinta. Nabi Yakub tak ingin membicarakan masa lalu terlalu jauh, ia hanya berkata, "Marilah kita lupakan yang telah lalu. Aku berdoa kepada Allah agar Dia mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kalian, karena Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Setelah itu, mereka semua bersiap menuju Mesir, suatu perjalanan yang bukan hanya fisik, tapi juga perjalanan pengampunan, kasih sayang, dan persatuan kembali setelah perpecahan panjang. Sesampainya di Mesir, terjadilah pertemuan yang sangat menyentuh antara Nabi Yakub dan putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya berpelukan erat dalam tangis penuh haru. Rindu puluhan tahun seolah tumpah seluruhnya dalam satu pelukan. Bunyamin pun ikut bergabung. Tak ada lagi air mata duka, yang ada hanya kebahagiaan yang tak terlukiskan. Nabi Yusuf alaihissalam lalu mengangkat tangannya ke langit dan memanjatkan doa dengan khusyuk. "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Doa ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Yusuf alaihissalam. Walau telah mendapatkan semua kenikmatan dunia, tetap ia rindukan kehidupan akhirat bersama para kekasih Allah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi pelajaran abadi untuk semua umat manusia. Berikut beberapa hikmah penting yang dapat kita petik. Yang pertama, ketampanan bukan untuk disombongkan, tetapi dijaga dengan iman. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang paling tampan, namun ia tidak pernah menjadikan wajahnya sebagai alat untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, ia menjaga kehormatan dirinya dan orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Yang kedua, iman dan takwa adalah benteng terbaik melawan godaan. Ketika digoda oleh Zulaiha, seorang wanita bangsawan yang cantik dan berkuasa, Yusuf tidak tergoda. Ia lebih memilih penjara daripada maksiat, karena ia takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat bisa menundukkan nafsu dan godaan setan. Yang ketiga, kebijaksanaan dan kecerdasan digunakan untuk kemaslahatan. Nabi Yusuf tak hanya pandai menampilkan mimpi, tapi juga cakap mengatur logistik dan manajemen negara. Ia menggunakan ilmunya untuk menyelamatkan banyak rakyat dari kelaparan, menunjukkan bahwa ilmu dan akal harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Lalu yang keempat, kesabaran akan membawa kepada kemenangan. Yusuf difitnah, dibuang, dijual sebagai budak, dan dipenjara, tapi ia tidak pernah putus asa. Dan pada akhirnya, Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Ia menjadi bukti bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu yang terakhir, pemaafan adalah jalan menuju kedamaian. Saat ia berkuasa, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, melainkan memaafkan dan mempersatukan kembali keluarganya. Ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada balas dendam, tetapi pada memaafkan dan memperbaiki. Masya Allah, luar biasa kisahnya ya. Dari kisah ini, semoga kita bisa belajar untuk selalu bersabar, ikhlas, dan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari yang kita kira. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu enggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fakih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.